ada sebuah peristiwa di tahun 2011 di mana waktu gue lagi live report itu gue diserang oleh orang dan beberapa kali Tuhan tuh nyelamatin gue dari saat-saat kayak gitu. Jadi gue tuh seperti gelas kosong masuk ke konsultan politik. Jadi I must learn something. That's gitu kan. Cool. Jadi why not gue belajar sesuatu yang baru. Megang erat-erat sebuah jabatan atau sebuah posisi kalau menurut gue, kalau gue sih enggak ya. Kalau orang mau jadi bupati, mau jadi wali kota, jadi gubernur, itu tuh di kita itu memang kebanyakan tidaklah gratis. Harus membayar tiket partai. Sekalipun orang itu orang dalam juga, bayar juga. Dan bayarnya mahal sekali gitu. Meremehkan, gak nganggep gitu ya. Tapi kalau Pak Jokowi gak pernah meremehkan. Iya, beliau dari awal kita undang Pak Jokowi, beliau datang. Meskipun bocil semua. Ada juga yang bilang, kalian serius mau bikin partai gitu. Udah lah, gak usah susah lagi. Gitu. Tapi ketika mereka meremehkan itu, kita jadi abis itu keluar dengan semangat membara sih, karena gue pengen ngebuktiin bahwa kita nih bisa loh jadi peserta pemilu gitu. Keren. Hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys, and welcome back to Safe Space. Dan hari ini kita kedatangan someone who's very dear to my heart. Udah lama pengen ngundang ke tempat ini, belum ketemu waktunya, belum pernah kenal, dan apparently today is the perfect day. Dengan timing yang lagi seru-serunya ya. Please welcome the one and only Sis Grace Natalie. Thank you, Safe Space. Akhirnya nyampe juga di sini setelah kita ganti-ganti hari terus ya. Iya, ini lagi gila-gila banget. Karena ini lagi gila banget memang. Gila banget. So, this is what I like to ask everyone yang ada di podcast ini. Sis Grace, how are you? Gimana kabarnya? Lagi anxious. I'm trying not to be anxious, tapi ternyata memang kalau udah momen kayak gini cannot help it aja sih. Gitu. I still sleep well. Tapi I have lost my appetite for a few days. Jadi semua yang dimakan rasanya nggak enak. Rasanya hambar. Rasanya nggak enak aja. Ada sih rasanya, tapi nggak enak semua. Gitu. Terus kayaknya kayak restless aja. Iya. Walaupun satu sisi kayaknya harusnya everything goes well nih ya. Tapi tetap ada kita sebagai manusia. Tapi untung masih bisa tidur dengan enak lah. Gitu. Kebetulan aku juga pelor sih. Apa tuh? Nempel molor. Gitu. Jadi itu penting Gue banget tahu loh. itu. Itu penting banget. Apalagi penting banget. Apalagi gitu. untuk you yang selalu. Iya kan. Jadi I can recharge easily di mobil, di pesawat, di kereta gitu. Jadi langsung. Kadang-kadang malah kayak kemarin nih gue dari Medan ya. Pesawat belum take off, gue udah take off. Gitu. And I wake up just before landing gitu. Pas. Well, that's good. You really need it. Tapi gue suka banget loh, Grace. Karena tadi pas gue tanya gimana kabarnya, lu langsung ngomong apa adanya. I'm actually restless. Di Indonesia itu biasanya orang kalau ditanya, gimana kabarnya? Selalu jawabannya adalah baik. Ya kan terus, judulnya Safe Space. Jadi Gue suka nih kenapa? Karena I don't know ya. Kita berdua sama-sama di satu bidang industri yang biasanya identik dengan orang ngelihatnya topeng. Basic gue kan pastor, religius, dunia religius. Basic lu kan politik. Ini juga nih, kayaknya dua-duanya kayak punya agenda, terus harus menampilkan yang terbaik. Jadi kalau ditanya gimana kabarnya pasti, haleluya, puji Tuhan, baik, Tuhan Yesus baik. Dan seakan-akan semua yang buruk di kehidupan itu kita taruh di belakang. Kalau bisa jangan ada yang lihat. Iya, benar juga sih. Mana ada pendeta yang bilang, aku lagi gak baik-baik aja. Iya. Gimana kabarnya? Pernikahanku lagi berantakan, bentar lagi cerai. Mana ada yang ngomong kayak gitu? Iya. Anakku narkoba, gak ada yang ngomong gitu. Ada yang ngomong gitu. Padahal banyak. Iya kan? Iya. Tapi
I think that's what gini. Buat yang belum tahu, let me just stay with this. Gue bukan seorang yang bisa bilang gue itu pengamat politik yang sangat into it. Bokap gue itu intuit banget. Tiap hari kalau ngomong sama gue kalau nggak bisnis politik, dari gue kecil sampai gue kayak males banget sih, nggak mau jadi pembisnis, nggak mau jadi politik, karena tiap hari dari kecil disodorinya itu. Tapi gue enggak, dan dalam perjalanan gue ketemu Tuhan Yesus, gue berjalan dalam perjalanan ini, namanya panggilan ya. Kalau ditanya dari dulu gue juga gak mau jadi pendeta. Siapa yang mau hidupnya kayak susah pendeta? Gak mau, tapi kan terpanggil, ada dari dalam dan ngikutin aja gitu. Tapi sebagai seseorang yang gak terlalu ngerti politik pun, melihat iklim dan perjalanan politik Indonesia dari kejauhan, gue gak bisa miss pada saat seorang Grace Natali itu muncul di ranah publik, di sosial media. Tiba-tiba pada satu hari, tahun berapa ya mulai? Tahun 2014. 2014, ya. Oke. Tiba-tiba satu Cici Cindo ini mukanya keluar di mana-mana. Sekarang 2024, Ya. waktu itu jauh lebih muda. Iyalah. Masih lebih, apalagi ya, mukanya lebih innocent lagi, lebih lugu dan naif. Lebih lugu dan naif, oke. Tapi orang-orang bakal kayak, siapa lo? Betul. Iya kan? Lebih tepatnya itu sih. Iya. Siapa lo? Ngapain lo? Itu pengen denger banget. Karena even sebagai seseorang yang mungkin gue merepresent banyak, terutama Gen Z kali ya. Kita kayak ngelihat seseorang yang membawa perubahan berani step up. Dan tentunya itu menyangkut banyak dari dalam. Gak mungkin lah, gue percaya. Gak mungkin lu cuma ngelakuin itu kayak for the money atau for this. It has to be something inside. So, I cannot wait. Gue tahu waktunya terbatas karena abis ini lu harus cabut lagi banyak. Ini guys, ini berharga sekali. No Sis pressure, Grace ya. itu ada di sini, no pressure. Tapi I wanna make every minute count. So, can we go back to masa kecil seorang Sis Grace? Masa kecil ya? Iya. Wow. Masa kecilnya biasa aja sih actually. Dari keluarga yang juga sama sekali nggak ngomongin politik ya. Kalau lu kan bokap lu ngomongin politik every day. Yeah. Kalau my family nggak ada ngomongin politik. Kita keluarga biasa aja. Mama juga ibu rumah tangga yang setiap saat berusaha kalau ada penghasilan tambahan langsung dikerjain sama dia gitu kan. My mom tuh tipeannya yang segala sesuatu bisa dijual. Fix Cina udah pasti itu di dalam darah kita. Oke. Gitu. Terus ya bokap tipikal yang ya bokap-bokap biasa lah ya. Yeah. Ya biasa aja deh pokoknya. Jadi kita tuh tumbuh besar di sekolah, kebetulan SD, SMP, SMA semua di sekolah Kristen. Oke. Jadi aku juga nggak pernah berasa jadi minoritas tuh nggak pernah merasa. Tahu kata minoritas tapi nggak pernah ngerasain karena kita hidup di dalam bubble. Iya, Ya nggak? oke. Ya nggak. Nah jadi kemudian mungkin jalan hidupku jadi berubah. As a believer, sekarang kalau lihat ke belakang baru ternyata Tuhan tuh punya rencana gitu ya. Gitu. Kok gue bisa dari yang sekolahnya ya lempeng-lempeng aja, lulus sekolah itu masuk jurusannya juga akuntansi gara-gara arahan bokap nyokap waktu itu. Yang cepet dapat kerja aja deh, semua orang butuh ya, anak baik kan? ya. Anak baik gitu kan. Dulu juga cita-cita gue cuma pengen kerja di Jalan Sudirman. Gitu. Soalnya gedung-gedungnya kan bagus. Iya, belum ada SCBD tuh ya. Jadi pengennya di Sudirman tuh kayak keren di kantoran situ gitu kan. Gitu. Jadi udah gitu aja. Nah ternyata waktu gue SMA kelas 3 terakhir itu di BPK Penabur ya, Semak 3. Guru gue tuh daftarin gue ke lomba. Lomba-lomba news reading competition gitu ya. Dan ternyata gue menang. Habis itu gue sendiri yang ketagihan nyari lomba sendiri. Sign up sendiri mewakili sekolah gitu kan. Dan sering juara 1, kalau nggak juara 1 juara 2. Sampai-sampai kita udah tahu pemainnya. Kurang lebih yang ikut nih dia aja gitu. Jadi antara kalau nggak gue 1 dia 2, kalau nggak dibalik dia 1 gue 2 gitu. Jadi reguler lah di lomba-lomba kayak gitu. Terus pas mau lulus kuliah adalah lomba yang namanya SCTV Goes to Campus waktu itu. Mereka nyari newscaster tingkat kuliahan. Nah waktu itu di hampir hari terakhir penutupan pendaftaran, gue lagi nonton telenovela, keluar tuh news stickernya dengan hadiahnya motor waktu itu. Jadi
as Chinese as I can be, I'm aiming for the present, for the prize gitu. Jadi wah boleh nih. Hadiahnya boleh nih, karena kalau lomba-lomba yang selama ini gue ikutin paling hadiahnya 300.000, ya kan, 500.000 tuh udah paling top gitu, sama piala, cuan ini. Piala buat sekolahan, amplopnya buat kita gitu kan. Jadi wah ini berapa juta nih motor nih ya kan, jadi gue ngejarnya motor dan ternyata gue menang, dan dapatlah motor itu, langsung dijual, gitu. Jadi, nah tapi habis dari situ ternyata habis itu kebukalah pintu untuk jadi ditawarin sama SCTV. Disitulah, karena kerjaan gue kan tadinya maksudnya kuliahnya akuntansi. Kuliahnya udah akuntansi tuh kan ya? Akuntansi udah pas di terakhir-terakhir. Jadi pas dapat SCTV Goes to Campus juara 1 itu udah skripsi. Jadi begitu lulus langsung direkrut dan mulailah perjalanan gue sebagai wartawan. Gitu. Oh iya, gitu. Jadi gue base-nya wartawan dulu gitu. Jadi gue bersyukur banget punya kesempatan jadi wartawan selama sekitar 8 tahun total. SCTV, Antv, TV One. Karena di situ gue belajar untuk bisa tahan banting dimanapun lu mau lempar gue akan hidup. Mau di mana aja, mau tempat bencana alam, tinggalnya di rumah warga gitu ya. Bahkan pernah cuma tidur-tiduran di jalan waktu kita di Poso misalnya, di situ nggak ada apa-apa gitu ya. Pokoknya di tempat yang kayak bagaimanapun gue udah pernah. Dan gue bisa survive gitu. Terus gue yang selama dari kecil itu hidup di lingkungan yang rata-rata homogen, ya, setipean dengan gue jadi bisa adaptasi dengan siapa aja. Gue sekarang nyaman ketemu sama siapa aja, gue nggak canggung, gue nggak merasa gue berbeda, gitu. Jadi kalau ada yang merasa gue yang berbeda, kayaknya lu deh yang ngerasa, lu deh kayaknya yang kurang bergaul gitu kan. Kalau dulu pertama canggung gitu, sekarang I'm very comfortable ketemu dengan siapapun, dari status sosial apapun gitu, dari latar belakang apapun, I feel totally comfortable gitu. Jadi punya apa ya, kalau menurut aku di dunia wartawan itu kita belajar untuk harus dapat, karena dulu ajarannya pokoknya kalau dikasih penugasan bagaimanapun caranya harus dapat gambarnya, harus ketemu orangnya, harus dapat soundbite-nya. Nggak mau tahu gitu. Dan kalau kita dikirim ke daerah bencana, pokoknya nggak boleh pulang sebelum dipanggil pulang. Gitu. Jadi agak beda ternyata dengan anak-anak zaman sekarang, karena kalau gue tanya sama teman-teman gue yang sekarang jadi pemret gitu kan, jadi redaktur senior di media-media, katanya pusing sama anak-anak zaman sekarang. Wartawan Gen Z. Wartawan nggak tahu deh Gen Z atau milenial juga ya. Milenial juga udah mulai lembek kok. Mulai lembek ya. Jadi mereka tuh bisa katanya baru nyampe sehari 2 hari di daerah bencana udah minta pulang. Nggak boleh pulang, atau udah pulang sendiri nongol di kantor gitu kan. Dulu kita mana berani gitu kan. Jadi gue merasa gue banyak di tempatnya. Terutama ketika jadi wartawan 8 tahun. Tapi my mom juga tipe orang yang dalam mendidik tuh disiplinnya keras gitu. Jadi dulu kadang-kadang ada lah ya masa-masa kita tuh malas ke sekolah. My mom tuh tipenya yang pokoknya kecuali lu nggak bisa bangun dari tempat tidur, lu harus ke sekolah. Jadi gue dulu pernah pura-pura sakit perut mens. Padahal gue bukan tipe yang kalau datang bulan sakit perut gitu ya, masih bisa bearable lah gitu kan. Ada yang guling-guling nggak bisa bangun. Jadi nggak bisa nih sakit perut gitu kan. Oh Ponstan aja. Nah, my mom tuh kayak gitu. Terus pernah ada banjir gede Jakarta dulu ya. Mam nggak bisa nih kita ke sekolah, ini banjir besar nih kata teman-teman. Kan udah telepon-teleponan pagi-pagi kan sama teman-teman. Tenang, mama panggilin uncle, paman yang mobilnya tinggi katanya. Jadi ntar kita terobos pakai itu katanya gitu. Jadi memang tuh yang gitu. Jadi sampai mobilnya paman gue waktu itu yang tinggi itu nggak bisa nembus. Oke, kita pulang. Baru gitu. Itu memang gitu. Ke bawah dari situ ya berarti didikannya ya. Tapi lu ini anak pertama bukan? Anak pertama. Kelihatan ya? Lu anak berapa? Pertama juga, tapi nggak kelihatan. Kelihatan. Oke, berarti tapi dari kecil didikan seperti itu, pas jadi akuntansi pun udah ada kayak jiwa. Nah, gue nggak pernah akhirnya kerja sebagai seorang akuntan. Betul. Karena begitu lulus kuliah langsung masuk ke SCTV. Masuk itu. Dan gue bersyukur sih, karena kayaknya gue nggak bisa deh jadi akuntan. Ya, soalnya jiwanya nggak akuntan banget ya. Iya. Personalitinya nggak akuntan banget. banget. Kayak nggak bisa di balik layar ketika lu harus maju. Itu dia. Oke, terus
Kalau gue boleh trace back dikit ya, gue juga pengen dengerin cerita perjalanan spirituality lo. Dan karena kita nggak tahu, mungkin kita bisa dengerin. Tapi buat gue pribadi, agama itu sebenarnya bukan not so much ritual apa yang didatengin hari Jumat kah, hari Minggu kah, tapi lebih guidance dari bagaimana kita hidup kan. Dan feeling gue pasti ada intertwine-nya gitu, perjalanan hidup, karir yang ditempuh sambil perjalanan spiritual itu. So, do you mind sharing dari keluarga yang secara iman tadi kan udah bilang ya, tapi how does it go sampai ke titik ini nih, baru sampai ke wartawan, apakah has it play a big role? Kalau dari keluarga itu tadinya kalau aku akhirnya kenal sama Tuhan Yesus tuh waktu di sekolah. I see. Ya, karena sekolah Kristen kan. Keluarga bukan Kristen. Keluarga waktu itu papa mama Buddha. Oke. Mama sih ada background Katolik tapi habis married Buddha gitu ya. Strong. Jadi, kayak practicing bakar hiyo. Iya, atau cuman lebih nggak rutin sih, cuman kalau saat-saat tertentu doang. ya, sama kayak gue lah, Sama cengbeng, ya. ya kan? Kayak gitu. Iya, Imlek gitu-gitu aja. Oke. Jadi di sekolah lah kita mulai di retret itu ya. Jadi ada merasa merasa dijamahnya di situ gitu ya. Ya. Seperti itu. Dan ya kalau at this point looking back sih gue merasa bahwa perjalanan hidup gue tuh betul-betul bukan gue nentuin gitu. Maksudnya gini, gue tuh bukan tipe orang yang merencanakan perencana detail, that's not me. Gitu, bener. Jadi jadi kayaknya hidup gue tuh kalau ibaratnya kita naik mobil gitu ya, malam-malam lampu tembak mobil kan liatnya cuma segitu. Ya itu di balik itu gelap kan? Gue nggak tahu. Gitu. Jadi kayak misalnya gue berencana jadi akuntan, ternyata Tuhan belokin, gue ke wartawan, jurnalisme ya kan selama 8 tahun gitu kan. Dan gue happy ada di situ. Hingga kemudian ada sebuah peristiwa di tahun 2011 di mana waktu gue lagi live report itu gue diserang oleh orang. Nah itu mungkin nanti itu save it for another time lah, nanti kepanjangan gitu ya. Cuman dari situ akhirnya yang tadi gue ada di zona nyaman gue gitu ya, gue jadi goyang gitu kan. Jadi gue mau di sini terus atau enggak ya dengan segala resikonya. Jadi di situ gue sempat goyang, tapi juga gue dapat penguatan juga yang artinya bahwa kalau Tuhan nggak berkehendak, memang betul sehelai rambut pun tidak akan terjadi gitu kan. Tidak akan terjatuh. Betul. Gitu kan. Karena aman ya lewatin. Iya gitu. Jadi waktu gue lagi live ada orang yang mau menyerang fisik lah gitu. Ternyata ada gangguan jiwa sih gitu ya. Cuman artinya kan bahaya itu ada di sekitar kita anytime gitu kan. Dan ya betul-betul kalau kita mau sepinter apapun ngejagain diri, mau ada bodyguard banyak, mau ada itu keramaian yang banyak orang, tapi kalau memang harus terjadi ya terjadi. Tapi kalau memang dia udah planning sebaik apapun, kalau Tuhan bilang tidak terjadi, tidak terjadi gitu kan. Beautiful. Nah jadi dan beberapa kali Tuhan tuh nyelamatin gue dari saat-saat kayak gitu gitu. Nah dari situ tapi gue jadi mulai berpikir untuk geser atau untuk consider another offer. Nah disitulah akhirnya gue jadi kemudian banting setir, ambil offer untuk waktu itu jadi CEO dari konsultan politik. So ada sebuah perusahaan. Iya. Yang memang lagi nawarin, tapi waktu itu kan gue nyaman banget di TV gitu kan. Jadi enggak lah gitu, kayaknya gue masih seneng di sini gitu kan. I see. Gitu. Tapi karena ada kejadian itu gue jadi berpikir ulang dan akhirnya meskipun gue know nothing about konsultan politik, gue pikir oke lah, bagus juga kali gue belajar sesuatu yang baru. Karena kan kalau kita ibaratnya gelas kosong, mau airnya jatuh hujan gerimis atau hujan deras, pasti gelas kita ada isi air. Betul. Ya kan. Jadi gue tuh seperti gelas kosong masuk ke konsultan politik. Jadi I must learn something. That's gitu kan. Cool. Jadi yaudah mumpung juga umur masih 20-an, why not gue belajar sesuatu yang baru gitu kan. Dan ternyata itu memang membuka pertemanan baru, membuka network baru, dan akhirnya makanya gue jadi arahnya ke sini gitu. Jadi benar-benar trajektori hidup gue tuh gue nggak pernah berencana sama sekali untuk
ke politik. Iya. Karena tadinya gue mau jadi akuntan. Jadi akuntan, Asli, gitu dibawa ke wartawan, dibawa, dan itu titik itu pasti lu berasa dari Tuhan banget gak sih? I mean, belajar baru jadi CEO gitu kan, kayak. Ya at the time jalanin aja sih. Jadi kalau gue memang kayaknya hidup gue tuh mengalir aja sih. Jadi gue percaya pokoknya kalau Tuhan lagi taruh kita di satu tempat, berarti ada something nih yang mesti kita lakukan gitu kan. Atau kita mesti belajar sesuatu di situ. Berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan percayain selama kita ada di situ. Dan mungkin dalam waktu yang kita nggak tahu kapan ya Tuhan nanti udah saatnya pindah pos nih. Ada baru, gitu kan? Ya kita pindah aja. Jadi nggak mesti harus berpegang erat dengan memegang erat sebuah jabatan atau sebuah posisi. Kalau menurut gue, kalau gue sih enggak ya. Karena gue percaya kalau gue masih ada di situ, gue masih dipercaya. Berarti emang Tuhan lagi mau taruh gue di situ untuk sebuah maksud, gitu kan? Kalau ntar Tuhan bilang cabut, pindah ke tempat lain, oke, gitu. Gue suka banget. Mentor gue pernah bilang gini, apapun yang Tuhan taruh di tangan kita, peganglah dengan kuat-kuat dengan tangan terbuka. Jangan digenggam erat-erat. Jangan digenggam, tapi pegang dengan kuat, dengan stabil, do the best, tapi dengan tangan terbuka. Dia bilang kayak gini, dalam setiap posisi, lakukan itu yang terbaik seakan-akan lu akan ada di sana selamanya. Iya. Tapi juga bersiap-siaplah seakan-akan lu akan pindah besok. Akan diganti lagi besok gitu kan. I really like what your how you think, bagaimana lu berpikir. So season baru CEO konsultan politik itu masih di balik layar berarti ya? Belum nongol tuh? Atau udah? Bagaimana? What's the journey like in the season itu? Ya gue-nya yang juga belum berani nongol sih karena gue mau ngomong apa gue nggak ngerti. Itu kalau ditanyain orang gitu kan. Akhirnya jadi waktu itu mentor gue Bang Saiful Mujani sabar banget dan dia mau banget bagi ilmu gitu kan. Jadi dan ternyata di dalam season itu seasonnya juga Tuhan kasih gue waktu untuk gue mengandung dan melahirkan anak pertama. Karena ternyata hamilnya gue tuh susah banget gitu. Hamilnya tuh yang keguguran 2 kali sebelumnya, ini hamil yang ketiga baru jadi. Itu pun selama proses 9 bulan hamil, setiap hari harus nyuntik perut pakai pengencer darah. Gitu. Dan terus menerus pendarahan selama 3 bulan. Gitu. Wow, jadi ternyata makanya kan kita lihat ternyata Tuhan taruh gue di situ karena itu relatif kerjaannya lebih office work. Iya, pasti. Less traveling. Sementara kalau pas gue jadi wartawan, itu waktu bukan punya kita. Anytime bisa keluar kota. Keluar kota nggak tahu kapan baliknya. Betul. Pernah juga gue keluar kota tanpa bawa apa-apa, gitu langsung. ya. Segala daleman terbeli di sana deh, gitu kan. Gitu. Jadi bisa kayak gitu. Nah, itu kan ternyata nggak cocok banget dengan kondisi fisik gue yang menjadi lemah sekali ketika hamil, gitu kan. Gitu. Jadi gue punya waktu yang kayak untuk waktu yang lebih tenang, untuk gue hamil, untuk gue melahirkan. Beautiful, Tuhan udah tahu ya. Iya. Berarti waktu itu hamil itu usia berapa? Menikah usia berapa? Nikah 29 apa 28 gitu. Terus hamil kayaknya umur 31. Oke, kita balik dikit, ini pertanyaannya. Ketemu berarti sama si Koko Kevin Osmond itu di mulai pacaran tuh PDKT. Pokoknya kita married kan 2011, itu pacaran 1,5 tahun, berarti 2009. Kira-kira. Pada saat itu Koko Kevin Osmond ini tidak tahu kan akan menikahi seorang dia tahu. Itu kan belum dong. Iya. Tapi dia seal the deal kayaknya, istri gue kayaknya wanita rumahan yang enggak. Udah seorang Grace Natalie udah enggak kayak gitu. Udah tahu warrior fighter. Dia udah tahu kalau istrinya tuh model yang nggak bisa diam di rumah. Tabrak gaspol. Dia tahu gue tuh banyak kerjanya tuh sukanya yang outdoor. Udah wartawan. Yang kemana-kemana gitu kan. Jadi dia tahu memang gue bukan tipe ibu rumah tangga yang artiannya diem di rumah manis-manis masak aja gitu ya. Gitu. But he has no idea what he signed up for. Tapi in a way mungkin dia udah tahu kurang lebih gayanya kayak gimana gitu ya. Jadi sampai hari ini dia nggak pernah komplain sama sekali kalau gue keluar kota sering banget gitu. Tapi gue heads up misalnya ini bakalan bulan-bulan ini nih bakal banyak keluar kota nih kampanye, sabar ya gitu. Ntar abis itu baru kita holiday ya gitu. Jadi dia nggak pernah komplain. Anak-anak juga kalau aku lagi di luar kayak sekarang nih, dia yang handle.
Termasuk dia masuk ke grup parents di yang WA grup I ibu-ibu. love it. Dia nggak. Supaya dia bisa ikut mantau tugas sekolah karena banyak yang bobol kemarin tuh ketika aku udah banyak keluar kota. Akhirnya anak-anak, ada anakku yang paling kecil kemarin, "Mama, aku show and tell dapat nilai 11." Kayak Pak Prabowo yang kemarin 11 ya. 11, yang lain berapa? Yang lain 15 katanya. Tapi penilaiannya bukan 11 dari 100 Iya, gitu. Pokoknya terus jadi 11 tuh bagus apa jelek? Aku paling jelek katanya. Oh no, kasihan banget karena aku miss bahwa dia tuh ada tugas. Jadi sama sekali nggak disiapin anaknya. Gitu, kasihan kan. Jadi akhirnya udahlah papanya masuk grup sekolahan juga. Gitu. Padahal dia sendiri, Kevin sendiri punya a whole life dengan sibuk dan legend kan, Pinterest right? Pinterest. Dari zaman dulu tuh gue tahu banget tuh kayak sebelum sekarang semuanya startup itu one of the earliest yang path membuka jalan untuk ke arah sana. Tapi I love it. Berarti kalian berdua, makanya orang selalu bilang di balik wanita yang pria yang luar biasa ada wanita yang luar biasa, di balik wanita yang luar biasa ada pria yang luar biasa. Harus mutual. Has to mutual. Iya, harus mutual. Power couple nih emang. Thank you. That's awesome. Tapi I'm very thankful sih. Kayaknya kalau bukan Kevin, pasti nggak gini ceritanya. Gue percaya itu. Kalau buat aku, he's the one who gave me the wings to fly. Wow. But also ready to catch me when I fall. Gitu, without saying beautiful. I told you so. Gak pernah dia ngomong gitu. So baik cool. Verbal ataupun tatapan. Kan kadang-kadang gak ngomong tapi I told you so. Gitu. Kalau dia enggak. Taking notes. Beda usia? Sama. Kita show-nya sama. Beda bulan aja. Beda dikit. Alright, so we're back. Baru mendapat jadi CEO, lebih tone down sedikit di balik layar, bisa fokus ke anak pertama ya. And berapa tahun itu sampai akhirnya yang kita tahu sebagai seorang Grace Natali? Aku kan set up PSI itu 2014 ya. Anakku lahir 2012, berarti ketika anak 2 tahun ya. Anak 2 tahun itu udah set up PSI. Udah memang proses persiapan semua itu ya? Iya, proses persiapan. Dan waktu anak kedua lahir tuh 2016 itu lagi banyak keluar kota juga sih. Jadi I remember kasihan dia banyak ditinggal dan aku masih ASI kan juga. Jadi kemana-mana ya itu bawa box ASI. Semua itu ya. Setiap acara pastiin gue pompa dulu. Selesai pompa. Gitu. Malah pernah ini lama nih kita nih boxnya nggak bakal bisa kuat dinginnya, jadi langsung pengurus siapa yang rumah paling dekat yang ada kulkasnya titip gitu. Sampai waktu itu kita berapa titik, di titik pertama pinjam kulkasnya rumah si A, di titik kedua aku kasih B, begitu abis itu langsung mau ke airport. Jadi yang dititipin semua pada naik motor buru-buru buat estafet susu. Seru. Ke airport gitu supaya pulang bisa bawa susu pulang buat babynya. Kayak gitu tuh. Cool. Tapi share apa yang boleh di-share ya. Gue bakal tanya apa aja. Tanya aja apa aja. Tapi berarti dari 2012 sampai ke 2014 itu kan 2 tahun waktu yang lama tapi waktu yang cepat. Dan pasti kan pembicaraan dari awal. Berarti dari awal seorang Grace Natali tahu keluar dari wartawan masuk ke dalam politik, itu udah kebayang gak dari awal pembicaranya, oke, lu bakal jadi ketua, lu bakal di depan, lu bakal. Jadi di awal, jadi gini, gara-gara di konsultan politik itu kan jadinya kita jadi lebih tahu tentang peristiwa politik di balik layar. Betul. Misalnya kalau orang mau jadi bupati, mau jadi wali kota, jadi gubernur, itu tuh di kita itu memang kebanyakan tidaklah gratis. Harus membayar tiket partai. Sekalipun orang itu orang dalam juga, bayar juga. Dan bayarnya mahal sekali gitu. Nah waktu itu yang salah satu peristiwa yang bikin gue cukup shock adalah ketika ada salah satu orang yang kita dampingin sebagai klien, tahun 2012 aja dia udah keluar uang belasan miliar untuk satu partai doang, satu partai. Dan waktu itu uangnya diambil sama orang yang punya jabatan tinggi di partai itu, terus udah gitu dukungannya nggak dikasih. Jadi kan
uang hilang begitu aja gitu Iya. kan. Jadi gue pikir waktu itu wah gila banget, ini siapa orang yang punya kebanyakan duit, buang-buang duit miliaran tanpa ada kepastian. Gimana kita bisa berharap orang-orang baik masuk ke politik kalau udah Sistemnya tiketnya seperti itu, mahal, ya kan? Tiketnya mahal, nggak ada kepastian dan costnya gede banget. Ya. Gue sih kalau punya duit sebanyak itu ya gue mendingan apa kek, Betul. beli saham kek Iya, yang betul. udah pasti blue chip gitu kan. Betul. Yang udah ada pasti-pasti aja deh Betul. gitu kan. Atau mungkin beli kripto deh Iya. gitu ya. Syukur-syukur dia beratus% Iya. gitu kan. Daripada dibuang kayak gitu Betul. gitu. Jadi itulah yang waktu itu bikin gue jadi agak terganggu banget Oke. gitu. Ternyata realitanya kayak gini gitu. Nah kemudian ada Pak Jokowi di Jakarta waktu itu yang gue rasa momen itu buat banyak orang juga inspiring karena ada orang biasa Yes. yang sederhana cuman wali kota tapi dengan kekuatan orang banyak gitu ya Iya. bisa menang dan di saat terakhir loh kayak Iya. seminggu terakhir doang gitu kan. Iya. Dan sejak itu Jakarta berubah, balai kota semua orang bisa datang. Ya. Terus dia keliling betul-betul mereksain kerja nggak nih orang-orang di kantor kelurahan kecamatan gitu kan. Iya. Terus banyak sidak-sidak tuh Iya. yang pada bolos-bolos ketahuan semua Iya. gitu kan. Dan kita waktu berasa keren banget politik bisa kayak gini. Iya. Nah di momen itulah Angin baru itu ya. gue dan suami berdua kita Iya. tertarik dan akhirnya kita jadi topik kita di rumah. Ah. Gitu. Jadi tadi gue juga meskipun gue wartawan ya, Iya. gue tuh nggak suka dengan topik politik I sebenarnya. see. Gue tuh merasa tersiksa kalau gue harus wawancara politik Iya. karena I only do it for the sake of pekerjaan I see. gitu. Tapi enggak karena nggak suka. Iya. Ada teman-teman dulu yang memang mereka suka banget topik politik. Aku tuh males banget sebenarnya. Ya. Gitu. Jadi awalnya ya gara-gara lihat Pak Jokowi, oh keren ya gitu. I see. Nah udah gitu kita mulai tertarik, mulai nyari teman-teman yang satu interest satu ya kan. interest, satu belief. Nah ya. jadi akhirnya mulai ketemu dengan Tony, ketemu dengan Isyana, ketemu dengan yang lain-lain. Akhirnya yuk kalau kita bikin partai sendiri syaratnya apa sih? Siapa yang ngomong gitu? Ya Seorang Chris Natali yang mulai keluar ya. nggak tahu juga sih siapa Tapi dari yang mulai pembicaraan ya. Dari yang pembicaraan dengan gitu passion kan. yang sama itu ya. Iya. Dan waktu itu terus kalau kita ini siapa ketua umumnya gitu kan. Lu deh gitu. Ini kalau yang lain-lain mungkin rebutan buat jadi Iya, ketua iya, umum. iya. Ini Kalau kita kayak- lempar-lemparan. Iya. Enggak deh jangan gue deh, lu deh gitu. Oke. Terus akhirnya waktu itu mereka sepakat ya udah deh gue karena paling enggak gue pernah jadi konsultan politik. Iya, oke. yang lain legit. lebih nggak ada lagi gitu Oke. kan. Jadi ya udah Oh deh. gitu ceritanya. Gitu. Jadi dari lu deh gitu. Terus dari gitu gue juga mikir sampai sebulan ada tuh sama Kevin. Jadi sampai kita juga keliling. Cuma karena kita circle kita nggak banyak orang politik. Iya. Yang kita tanya juga nggak begitu bisa ngasih masukan yang Iya, berarti iya, iya, gitu iya. kan. Paling cuma doa ya. Gitu sama ya gue doain deh baik-baik aja gitu Oke. kan. Sama kita juga taunya cuma serem gitu. Oke. Tapi nggak tahu juga apa yang diseremin tuh apa gitu. Karena Iya. nggak ada bayangan kan. Iya. Gitu. Jadi akhirnya lebih kepada udah deh loncat aja deh. Gitu. And then habis itu ya baru belajar berenang setelah loncat. Gitu. Lebih ke gitu sih. Udah gitu Nulis proposalnya. udah gitu ajuin. kita ada teman-teman yang lebih senior Iya. yang kita tanyain syaratnya emang apa Gimana, sih ya. gitu kan, gimana caranya kalau kita bikin partai itu kita bisa lolos, Iya. gimana caranya tanpa keluar uang banyak Iya. gitu kan. Ya udah kita main-main di syarat yang paling minimum aja. Oke. Jadi kita tuh di Dewan Pimpinan Pusat yang pernah nih kita diundang ke sebuah partai pelantikan yang naik panggung tuh 200 orang Oke. DPP. Iya. Kita DPP cuma 9 orang. Teman-teman kita aja. Iya. Ya, jadi UMKM banget gitu. Gila Startup. keren banget startup. Sih lebih tepatnya. Di dunia mungkin. politik keren abis. Gitu. Terus. Terus di level provinsi kita cuma 7 orang saja. Karena memang syarat minimumnya 7. 7 ya. Di level kabupaten cuma 5, di kecamatan cuma 3, ketua, sekretaris, bendahara, udah bertiga aja. Wow. Gitu. Terus kita mulai buat kantor supaya irit, Iya, pakai rumah pengurus. Rumah lu ya jadi kantor, Oke. kan nggak mesti gedung, nggak mesti ruko. Yang penting kata undang-undang ada di ibu kota kecamatan. Iya, Berarti ya. kalau di kecamatan itu ibu kotanya apa, ya lu rumahnya di situ. Iya. Gitu. Pernah kita nggak ada pengurus yang rumahnya di ibu kota kecamatan, Iya. pinjem rumah pamannya yang padahal dia itu pengurus partai lain, tapi oke aja orangnya. iya, Karena iya, di daerah tuh masih ada kekeluargaan kayak gitu. Right. Jadi lucu.
Ada yang kita pernah punya ketua tuh masih umur 17-18, masih SMA. Ada anak perempuan lagi waktu itu di salah satu kota di Jawa Tengah gitu. Gitu, jadi kita benar-benar modalnya emang dengkul sih. Wow. Dan ya udah jalan aja, lu masih pakai prinsip yang sama. Iya, dan kayak kita kepengen karena waktu itu kita nyaksiin kan, orang mau dapet tiket partai itu harus bayar. Banget mahal. Jadi niat kita adalah kita kepengen menjadi sebuah kendaraan untuk siapa aja yang mau naik dan lu nggak usah bayar. Wow. Duitnya dari mana? Ya kita cari sama-sama. Iya. Gitu. Kita ya makanya kita harus jelas kita mau bikin apa. Iya. Habis itu kita presentasi ke orang-orang yang kira-kira lebih kaya lah daripada kita. Iya. Soal apakah dia seberapa tabungannya kita nggak tahu, tapi Iya. paling nggak kalau semua orang chip in dikit-dikit kan lumayan. Bisa bareng-bareng kita. Jadi dengan begitu kita berjalan. Makanya kita lebih banyak di media sosial. Betul. Karena murah. Media sosial. Iya. Gitu. Makanya dulu iklan kita aneh-aneh gitu kan. Supaya Kreatif. diomongin. Karena kalau iklan lo semuanya jamak gitu dengan yang lain. Sama juga. Ya, Kalah sama lah aja gitu. gitu. Itu 2014 mulainya. Itu 2014 mulai. Okay. Nah, pas baru mulai, pasti kan semua orang ngeliatin, siapa ini satu? Iyalah. Masih usia berapa waktu itu? 32 waktu itu. 32. Mukanya putih begini, kecil-kecil, mungil, cindo, cici ini enggak politik banget ya. Mau belanja ke Mangdu, nyasar ke DPR nih. Iya, kayak mukanya bukan muka politik banget bukan lah muka ya. politik. Resepsi pemain-pemain besar dan orang-orang itu seperti apa sih? Ya udah awal-awal? pasti meremehkan, nggak nganggep gitu ya. Tapi kalau Pak Jokowi nggak pernah meremehkan. Wow. Iya, beliau dari awal kami waktu ulang tahun pertama kita belum, waktu tahun 2014 kita belum undang Pak Jokowi lah. Tapi saya masih ingat waktu ulang tahun pertama kita ngundang partai-partai lain, hampir nggak ada yang datang. Wow. Karena siapa sih ini anak-anak kecil ini gitu kan, gitu. Jadi di ulang tahun PSI yang ke-4 kali ya kita undang Pak Jokowi, beliau datang, gitu. Meskipun bocil semua, satu ruangan. Gitu. Naruto emang beda. Iya. Naruto emang beda. Mau cunin semua dijabanin gitu. Gitu. I see. Wow. Tapi ya pasti waktu awal semualah itu susah banget. Aku masih ingat kita tuh bener-bener hampir semua organisasi itu kita datangin, kita sawanin, kita silaturahmi. Ya reaksinya beragam. Ada yang ya nerima tapi kelihatan lah ya berasanya tuh kayak kalian tuh ngapain sih? Iya. Okay. Ada juga yang bilang kalian serius mau bikin partai gitu. Udah lah mendingan gak usah susah lagi gitu. Bahkan jadi saya masih inget tuh orang-orang yang seperti itu. Yang awal-awal yang sekarang kayak tapi ketika mereka meremehkan itu, kita jadi abis itu keluar dengan semangat membara sih, karena gue pengen ngebuktiin bahwa kita nih bisa loh jadi peserta pemilu gitu. Keren. Kayak gitu. Gila. Masih banyak banget lagi. Tapi gue tahu abis ini Grace sudah harus cabut. Tapi I really hope nanti bisa dengerin semua challenges-nya. Karena pasti seru banget perjalanannya. But by the way, tahu gak sih? Tadi gue bilang Naruto, lo kayaknya nggak terlalu ini. Tahu nggak sih? Tahu. Kayak the whole Konoha Naruto. Tahu, tapi garis besar aja. Garis besar aja. Aduh, kayaknya harus baca dikit deh. Gue wibuin lu dikit. Sekarang Sasuke sama Boruto berarti ya. Tapi gue nonton tuh konten lo yang bilang kok bisa sih semuanya sama ya dengan sejarah. Iya itu Presiden teori Indonesia. Konspirasi dan kok harus dilanjutkan. Nggak boleh putus pokoknya itu nggak boleh. Gue nggak mau itu putus. Udah digariskan di dalam buku. Tapi aneh banget ya, kok bisa ya? Iya. Makanya menarik banget. Gue akan cut short dulu karena gue pengen nanti kita mungkin bisa ngobrol lagi untuk the challenges. Karena gini, tadi kan lu bilang Pak Jokowi adalah sosok yang pertama kali bikin lu, karena perjalanan zero to hero itu selalu sangat inspiring. Dan itu yang membuat lu bukan cuma open interest to politik, tapi bener-bener kayak gue pengen membawa perubahan gitu kan. Mungkin buat seorang gue adalah Grace Natali. Ini adalah podcast pertama gue dengan sosok politik. Oh sebelumnya gak ada? Gak pernah. Dan gue kan bilang, gue dari kecil bokap gue ngomongin politik, gue kayak sip. Gak pernah tertarik. Tapi begitu gue duduk dan ketemu orang-orang yang kayak tadi gue bilang,
berada di politik bukan karena agenda mereka, bukan karena gue punya mimpi mau jadi terkenal, mau jadi kaya, bukan itu, tapi kayak simply itu apa perjalanan hidup gue. Lu aja dari awal juga nggak mau kan, Grace, untuk menjadi ketua partai dari awal nggak mempersiapkan gitu. Iya. Tapi itu kan perjalanan spiritual, perjalanan kita sebagai manusia bertumbuh, berkembang, membawa dampak dimanapun berada. For me it's really inspiring. And maybe mulai hari ini bakal lebih banyak. Gue tiba-tiba mendapat interest dan passion kalau ngomongin politik karena deket dengan hati. You were gonna say something? Kamu dulu deh. Oh enggak. Iya, so I just wanna say that bahwa perjalanan lu, dan gue nggak tahu seberapa banyak lu udah nge-share ini, tapi apa yang gue dengar hari ini is really inspiring for me, and gue tiba-tiba jadi punya a new hope kalau ngomongin politik di Indonesia. Oke. Gitu. And I hope Gen Z juga seperti itu. My biggest thing ya for Gen Z adalah kita adalah generasi yang so concerned about everything. Iya. Ngomongin di sosial media, komen, pasang di bio, Iya. tapi belum tentu kita actually turun dan melakukan. Iya. Mungkin topik politik tuh berat ya untuk banyak orang, apalagi Gen Z. And aku cuman mau share apa yang aku lihat gitu ya. Aku lihat bahwa kita kan sistemnya ini sekarang desentralisasi. Jadi nggak semuanya terserah presiden, terserah menteri, enggak. Betul. Justru yang sangat berkuasa atau yang sangat punya andil buat ngubah suatu tempat itu adalah kepala daerah, terutama bupati dan wali kota. Betul. Gitu, dan gue udah, karena gue keliling-keliling ya, gue jadi bisa ngelihat, wow, wali kota yang ini keren banget. Oh, bupati yang ini ya so-so lah gitu, sama lah template kayak yang lain-lain gitu kan. Nah, salah satu yang contoh kreativitas yang gue cuman mau ngasih gambaran bahwa gue baru-baru ini dari Madiun. Ya. Sebelumnya 5 tahun lalu gue ke Madiun waktu pemilu yang lalu. Jadi udah lama nih gue gak ke Madiun. Kaget gue waktu nyampe Madiun tuh. Karena waktu itu kita nyampe masuk Madiun tuh udah maghrib, jadi udah gelap. Kok Madiun ini klip lampunya banyak banget gitu kan. Terus tiba-tiba ada Eiffel Tower, ada kincir angin ala Belanda gitu kan. Dan macam-macam, sehingga kotanya hidup. Karena tau dong, orang-orang Indonesia kan demen banget pergi ke suatu tempat kalau liburan tuh harus foto yang bagus, yang Instagramable gitu kan. Pokoknya di Bandung kan kayak banyak banget gitu kan. Nah di Madiun sekarang juga banyak tempat yang kayak gitu, sehingga UMKM-nya tuh hidup. I see. Acara banyak gitu kan. Kemudian ngobrol lah kita sama wali kotanya, yang ternyata dia itu waktu kita lagi acara sama dia bilang, saya habis ini mesti buru-buru ke Jakarta, saya mau menghadiri penganugerahan award. Saya dapat award yang kesekian ratus gitu, jadi 100 sekian award. Hah, gue pikir ini bapak kenapa awardnya banyak banget gitu kan. Ternyata tau gak, dia itu berburu reward. Karena Madiun anggarannya gak gitu gede. Sementara dia punya bayangan dia pengen bikin ini itu tuh besar, dananya dari mana. Jadi dia rajin ikut perlombaan yang dibikin oleh kementerian-kementerian, supaya dia antara lain dia bisa dapat reward, uang, yang dimana uang itu dia bikin macam-macam. Dia percantik kotanya gitu kan. Terus dia bikin rumah buat lansia, buat orang-orang tua yang jadi dibikin panti jompo tapi yang bagus loh, kayak di luar negeri gitu loh. Yang bukan tempat yang tersiksa orang ada di situ, tapi pengen memuliakan orang udah tua gitu kan. Jadi keren banget kayak gitu. Di Solo Mas Gibran itu juga keren banget. Dia bikin, karena Solo dulu nih zaman dulu gitu, kita kan lebih prefer ke Jogja. Karena Jogja ada gunung, ada laut, ada pantai. Ada macam-macam lah, lebih banyak budayanya ada gitu kan, distro banyak, pokoknya lebih rame lah di Jogja. Nah Solo tuh gak punya apa-apa, tapi dia bikin Solo menjadi kota event. Setiap bulan, setiap minggu harus ada event, kayak Singapura gitu. Lagian itu creativity gitu. Jadi kalau kita memang mau ngeliat tempat lo tinggal tuh jadi keren, kita harus punya wali kota sama bupati yang keren. Betul. Dan itu sadly hari ini hanya bisa melalui tadi harus diusung sama partai, atau kalau lu independen ya jalannya susah sih, bukannya mustahil tapi susah banget gitu. Nah jadi gue tuh seneng ketemu cerita-cerita kayak gitu di lapangan gitu, karena oh keren ya, udah bisa kepikir kayak gini ya, udah bisa bikin kayak gini dengan uangnya sedikit ya. Inspiring banget ya. Gitu. Jadi gue seneng dan gue menikmati, dan hopefully kita bisa
punya lebih banyak orang kayak gitu. Yes, please. Terutama let's do sekarang it. ya, Gen Z Yeah. dan milenial itu 54%. Iya. Gitu kan. Jadi kalau Gen Z itu kan terkenal kreatif ya. Iya. Bagaimana caranya supaya dengan sedikitnya tenaga saya Iya. bisa menghasilkan hasil yang Efek banyak, yang banyak, gitu kan. Karena betul. kan teman-teman ini hidup di era yang lebih mudah gitu. Iya. Nah, gimana caranya lu bisa bukan cuma lu yang keren tapi sekota lu jadi keren. I see. Gitu. That's really cool. Iya, that's really cool. Karena kita sekarang sistemnya desentralisasi. Betul. Kayak franchise. Iya. Nah, setiap franchise ini bisa berhasil atau enggak tergantung dari kreativitas si franchisee. Kurang lebih kayak gitu. I love it. Tinggal beberapa hari lagi. Tinggal beberapa hari ada pesan nggak buat Gen Z millennials yang make up 54%? Iya. How can we be ini? Let me say this quickly. Gua dari dulu berasa sebagai seseorang yang spiritual ya. Gua dari dulu tuh berasa kayak gua nggak politik gitu kayaknya kalau di bahasa Kristen kita kayak duniawi banget gitu kan. Tapi gue pribadi gue sadar gue mengikuti seorang sosok Tuhan Yesus yang sangat terlibat di dalam sistem politik di waktu itu. Exactly. Bahkan dia membawa perubahan di sistem politik. Bahkan dia dibunuh karena dia terlalu vokal dan terlalu menentang otoritas-otoritas sistem politik dan keagamaan waktu itu. Yeah. Jadi gue baru sadar, gila gue gak bisa cuek. Dan gue percaya gini, lawan katanya cinta itu bukan benci, Grace. Lawan katanya cinta adalah cuek, indifference. Iya. Kalau gue bilang, aduh pusing deh gue gak mau ikut-ikutan politik, basically gue gak cinta Indonesia. Kalau gue cinta Indonesia, gue gak berarti gue harus menjadi seorang Cigres yang bikin partai baru kan, itu panggilan beda-beda. Tapi paling gak gue harus ambil sisihkan waktu, energi untuk membaca, mencari tahu, terutama di momen-momen seperti ini pada saat kita harus memilih. Nah buat gue pribadi, pesan gue buat semua teman-teman yang Gen Z millennials, masih ada beberapa hari, cari tahu, pilih yang lu yakini and vote. Kita masih banyak banget yang golput terutama di generasi muda. Ya. Let's make that change. Jangan sampai kejadiannya kayak Brexit. Right. Ya. Yeah. Waktu itu kan juga kalau di polling kemungkinan nggak keluar dari United Yeah. EU Yeah. Yeah. Uni Eropa. Yeah. Tahu-taunya tapi anak-anak mudanya pas hari H mereka pada males karena pikir udahlah pasti juga nggak keluar dari Uni Eropa. Dan yang tua-tua waktu itu yang lebih pro ke keluar dari Uni Eropa. Banget. Dan mereka yang rajin, ya kan? Karena mereka merasa jumlahnya sedikit nih. So my vote counts gitu kan. Ternyata akhirnya banyakan yang milih keluar karena bukan karena itu mayoritas keinginan orang begitu, tapi yang datang untuk vote. Itu dia. Dan akhirnya nyeselnya sampai sekarang orang-orang di UK itu gitu kan. Dan jangan sampai kayak gitu. Jadi benar-benar coba dicek betul, pastikan kita pakai hak suara kita tanggal 14 Februari nanti. Jadi ini akan tayang sebelum 14 Februari berarti ya? Langsung besok gua tayangin. Itu concern gua boleh jujur 35 tahun hidup gua belum pernah voting. Serius? Gue selalu lagi di luar negeri, lagi sekolah di luar. Ya ampun, jadi virgin ya? Dan virgin, I'm a virgin. Bakal coblos gimana caranya? Ajarin dong Cici gitu kan. But kali ini I'm in. Karena yang tadi gue bilang, it needs to happen. Ada quote yang bilang gini, hal buruk terjadi karena orang baik tetap diem. Right? Kalau Brian yang virgin udah mau turun nyoblos. Masa gue aja nyoblos lu enggak sih gitu kan? It's time. It's time. Apalagi ini sekarang juga momen-momennya tuh lagi krusial. Iya. Soalnya di dunia. Nah, jangan-jangan ikutin isu Indonesia aja enggak, ikutin isu dunia juga lebih nggak tahu lagi jangan-jangan. Dunia itu sekarang lagi ngeri situasinya. Betul. Karena ada perang di mana-mana, ya enggak? Ada perang Israel Palestina. Ukraine yang sampai sekarang belum beres, dan kemungkinan juga panas yang selalu panas tapi kayaknya akhirnya makin escalate. China, Taiwan. Jadi kita memang sekarang kita semua lagi khawatir. Khawatir perang dunia ketiga. Gitu. Tahun yang besar. Iya, tahun yang besar. 64 negara yang akan election tahun ini. Iya, dan kita semua udah highly connected gitu. Jadi pasti apa yang terjadi di suatu negara akan dampak ke negara lain gitu kan. Jadi penting banget untuk kita betul-betul ya memang harus mikir sih. Kalau lu malas mikir gimana ya, nggak ada jalan lain, lu harus mikir sih untuk kali ini. Berpikir dan bertindak. My biggest wish jangan sampai 2 putaran sih ini. Yes, kalau aku juga karena kalau 2 putaran kayaknya bakalan ugly. Dalam artian bakalan terpolarisasi banget, bakalan jadi sangat keras pertarungannya, bisa lebih berantemnya lebih ngeri lagi. Dan semoga itu nggak terjadi deh. Betul. Dan untuk teman-teman yang masih kayak nggak yakin, ini yang gue percaya. Pada akhirnya Tuhan tetap Tuhan. Iya.
apapun yang lu pilih, pilih aja. Pasti Tuhan udah punya rencana, apapun iman kepercayaan lu ya. Tapi jangan, let's be orang-orang yang terlibat dalam ini, karena gue selalu percaya Tuhan bisa menggerakkan kita kalau kita salah jalan. Tapi Tuhan gak bisa dorong kita kalau kita gak mau jalan. Nah itu gimana penjelasannya kalau ada orang bilang ini kan semua pasti Tuhan yang atur, ya kan? Ya. Ya udahlah, kalaupun gue nggak milih kan pasti Tuhan dalam kehendak Tuhan dong yang nanti jadi presiden. Gimana tuh penjelasannya? Free will. As a pastor. Gue percaya free will. Tuhan dari dulu nggak mau Adam dan Hawa keluar dari surga. Pasti dia udah punya rencana. Tapi Tuhan itu tidak melakukan rencananya tanpa kita. Tuhan bisa melakukan semua yang dia mau tanpa kita. Tapi dia memilih untuk berpartner bersama kita. Gila gak sih? Dan dia bilang kalau lu nggak mau, ya nggak apa-apa. Adam dan Hawa memilih nggak mau waktu itu. Jatuh dalam dosa. Yuk jangan sampai milih kayak gitu lagi. Jangan sampai kita memilih untuk tidak mau terlibat dalam apa yang Tuhan mau lakukan. Dan rencana Tuhan selalu pemulihan, restorasi, menjadikan lebih baik. Dan itu rencana Tuhan yang Tuhan punya buat Indonesia. Dan kita semua mendapatkan kesempatan, the honor and the privilege, kesempatan dan kehormatan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan itu. Jangan takut untuk memilih salah. Tentukan pilihan kita, cari tahu sebisa kita dengan otak kita yang kecil dan terbatas, nggak apa-apa. Tuhan cukup besar. Dan pada saat kita masuk, kita melangkah, Tuhan akan mencetai kita. That's your story. Pak Jokowi story juga sama. I have my own story. Dan percayalah, gue percaya banget tanggal 14 ini akan menjadikan Indonesia yang lebih baik. Amin. I'll see you di tempat pencoblosan. Di mana? Daerah mana, Ci? Kalau saya di Pluit sih. Pluit. Nyoblosnya. Asik. Di mana teman-teman? Gue Tangerang Selatan. Udah tercantum ya? Udah. Pasti ya. Selatan. Takutnya ini bener nih orang nih mau nyoblos nih katanya. Hey, thank you so much Thank udah you datang. juga, so sorry. No worries at all. Waktunya nggak bisa. Gak masalah. Kita terlalu bikin panjang. next time lebih seru lagi. Pasti banyak perjalanan-perjalanan seru. And Yeah. all the best buat ini, pasti masih ada maraton nih, banyak this and that. Dan setelah itu pun ada all the best. Dan I believe in you and we believe in you. And I believe in a greater future. Gue udah tahu pilihan gue apa. Gue cuma pengen lebih banyak event-event wibu dan cosplay dibukakan di Indonesia. Kan gue bukan buzzer kan, tapi boleh dong berharap seperti itu. Yeah. Dan gak terlalu banyak perubahan biar Indonesia terus maju berjaya 2045. Yes, thank you. Thank you. Thank you guys for watching. Jangan lupa comment, share, subscribe, bagiin ke semua temen lo yang mau main Mobile Legend tuh. Hari tanggal 14 pagi kagak mau nyoblos, maunya main Mobile Legend, nonton drakor, bagiin biar mereka tahu kita rame-rame nyoblos. Thank you. See you guys. Nonton Thanks, Grace. main Mobile Legend di TPS nggak bisa ya? Bisa, gue akan adain sama gue, kita main Mobile Legend bareng. Ya kan siapa tahu Tapi sampai habis itu. nongkrongin penghitungan suara main Mobile Legend di depan TPS kan boleh. Yoi, nanti kita ke TPS-nya Pluit kita ketemu. See you guys, Thank love you guys.